Seo Jun menatap pantulan dirinya di cermin. Merapikan dasi hitamnya dengan gerakan kaku. Hari ini adalah hari pernikahannya. Tapi tak ada senyum di wajahnya yang tampan. Matanya dingin, dipenuhi dendam yang telah ia simpan bertahun-tahun. Pintu kamar terbuka perlahan. Ibunya masuk dengan langkah anggun. Kau sudah siap? Nak, tanyanya lembut. Seo Jun mengangguk. Ya, Bu, aku siap menjalankan rencana kita. Sang ibu menghela napas berat. Kau yakin ingin melakukan ini? Menikahi gadis itu hanya untuk balas dendam? Ibu sendiri yang bilang keluarga mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan pada kita. Jawab Seo Jun datar. Tapi pernikahan bukan mainan. Seo Jun, ini sakral. Tidak ada yang sakral dalam hubungan palsu ini. Bu, potong Seo Jun tegas. Jiwoo hanyalah alat untuk membalas dendam keluarga kita. Tidak lebih. Sang ibu terdiam. Tak mampu membantah. Ia tahu putranya telah bertekad bulat. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar. Ibu akan selalu mendukungmu. Seo Jun mengangguk. Ia melirik jam tangannya. Sudah waktunya. Dengan langkah mantap, ia keluar dari kamar menuju altar pernikahan. Di sana, Jiwoo telah menunggu dengan gaun putih sederhana. Senyum manis menghiasi wajahnya yang cantik alami. Seo Jun memasang ekspresi datar, berusaha menyembunyikan kebencian di matanya. Upacara pernikahan berlangsung megah namun singkat. Seo Jun mengucapkan janji suci tanpa emosi. Sementara Jiwoo terlihat begitu bahagia dan tulus. Para tamu undangan bertepuk tangan meriah saat mereka berciuman. Tak menyadari bahwa di balik kemewahan ini tersembunyi sebuah rencana balas dendam. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kecanggungan. Seo Jun bersikap dingin dan acuh tak acuh pada Jiwoo. Ia sengaja membuat istrinya merasa tidak nyaman dan tidak diinginkan. Namun Jiwoo tetap sabar menghadapinya. Ia selalu tersenyum lembut dan berusaha melayani suaminya sebaik mungkin. Suatu pagi, Seo Jun terbangun oleh aroma masakan yang menggugah selera. Ia turun ke dapur dan menemukan Jiwoo sedang memasak sarapan untuknya. Selamat pagi, suamiku. Sapa Jiwoo ceria. Aku membuatkan sup rumput laut kesukaanmu. Semoga kau suka. Seo Jun terdiam. Ia tak pernah memberitahu Jiwoo tentang makanan kesukaannya. Bagaimana istrinya bisa tahu? Aku bertanya pada ibumu kemarin. Jelas Jiwoo seolah bisa membaca pikiran Seo Jun. Aku ingin belajar memasak makanan kesukaanmu agar bisa membuatmu bahagia. Untuk pertama kalinya, Seo Jun merasa tersentuh oleh ketulusan Jiwoo. Namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Ia tak boleh lupa tujuan utamanya menikahi gadis ini. Hari demi hari berlalu. Tanpa disadari, sikap lembut dan perhatian Jiwoo perlahan-lahan mulai meluluhkan hati Seo Jun yang keras. Ia mulai menikmati waktu-waktu yang dihabiskan bersama istrinya. Tawa Jiwoo yang riang membuat hatinya menghangat. Senyumnya yang manis membuat Seo Jun ingin ikut tersenyum. Suatu malam, mereka diundang ke pesta yang diadakan salah satu petinggi kerajaan. Jiwoo terlihat gugup. Aku belum pernah ke pesta semewah ini, bisiknya pada Seo Jun. Tenanglah, kau pasti bisa, ujar Seo Jun, tanpa sadar menggenggam tangan Jiwoo untuk menenangkannya. Jiwoo tersenyum lega. Terima kasih, suamiku. Pesta berlangsung meriah. Jiwoo berusaha keras berbaur dengan para tamu. Ia bersikap sopan dan anggun, membuat Seo Jun diam-diam merasa bangga. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Salah seorang petinggi kerajaan yang mabuk tiba-tiba menggoda Jiwoo. Ia menarik tangan Jiwoo dengan kasar, memaksa gadis itu untuk berdansa dengannya. Jiwoo berusaha menolak halus, tapi pria itu semakin memaksa. Melihat istrinya diperlakukan tidak sopan, amarah Seo Jun tersulut. Ia bergegas menghampiri mereka dan menarik Jiwoo ke dalam pelukannya. Maaf, Tuan, tapi ini istriku. Tolong jaga sikap Anda, ujarnya dingin. Petinggi kerajaan itu tampak tersinggung. Heh, berani sekali kau bicara begitu padaku. Kau tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Yang jelas, Anda telah melecehkan istri saya, balas Seo Jun tegas. Situasi semakin memanas. Petinggi kerajaan itu mengayunkan tangannya, hendak memukul Seo Jun. Jiwoo yang panik refleks mendorong suaminya menjauh. Akibatnya, ia sendiri yang terkena pukulan itu. Tubuhnya terhuyung dan menabrak meja di belakangnya. Jiwoo, seru Seo Jun panik. Ia bergegas menghampiri istrinya yang tersungkur di lantai. Jiwoo meringis kesakitan. Darah mengalir dari pelipisnya yang tergores pecahan gelas. Namun bukan itu yang membuat Seo Jun terkejut. Matanya terpaku pada sebuah kalung unik yang terjatuh dari leher Jiwoo. Kalung itu, Seo Jun mengenalinya. Itu adalah simbol kerajaan yang hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin Jiwoo memilikinya? Seolah menyadari kebingungan Seo Jun, Jiwoo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, suamiku.
Aku telah membohongimu. Apa maksudmu? Tanya Seo Jun. Suaranya bergetar. Jiwoo menghela napas berat. Aku bukan tukang kebun biasa. Namaku yang sebenarnya adalah Pangeran Lee. Aku menyamar menjadi rakyat biasa karena ingin merasakan hidup normal. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Seo Jun. Dunianya seolah runtuh seketika. Istrinya, orang yang mulai ia cintai, ternyata adalah seorang pangeran. Bagaimana mungkin? Seo Jun terdiam. Pikirannya berkecamuk. Ia dihadapkan pada dilema besar. Haruskah ia meneruskan rencana balas dendamnya? Atau haruskah ia menerima cinta yang mulai tumbuh di hatinya? Melihat kebimbangan Seo Jun, Jiwoo atau Pangeran Lee menggenggam tangannya erat. Aku tahu kau pasti kecewa dan marah padaku. Tapi percayalah, perasaanku padamu tulus. Aku mencintaimu. Seo Jun menatap mata Jiwoo dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan dan cinta yang murni. Hatinya bergejolak. Haruskah ia membuang semua dendam yang telah ia simpan bertahun-tahun demi cinta? Konflik emosional semakin memuncak. Keluarga Seo Jun yang mengetahui identitas asli Jiwoo menentang keras hubungan mereka. Kau gila? Seo Jun, bentak ayahnya. Dia adalah keturunan keluarga yang telah menghancurkan bisnis kita. Kau harus menceraikannya. Di sisi lain, Pangeran Lee juga dihadapkan pada tanggung jawabnya sebagai pewaris kerajaan. Ia dipaksa untuk kembali ke istana dan meninggalkan kehidupan normalnya. Maafkan aku, Seo Jun. Aku harus pergi. Ujarnya sedih. Seo Jun terdiam. Ia berjuang melawan dirinya sendiri. Haruskah ia memilih dendam dan keluarganya? Atau haruskah ia memilih cinta dan kebahagiaannya sendiri? Setelah pergulatan batin yang panjang, Seo Jun akhirnya membuat keputusan. Ia berlari ke istana, mencari Jiwoo. Aku memilihmu. Ujarnya tegas. Aku memilih cinta kita. Jiwoo menatapnya tak percaya. Tapi, bagaimana dengan dendammu? Keluargamu? Dendam hanya akan menghancurkan kita. Jawab Seo Jun lembut. Aku lelah membenci. Aku ingin mencintai. Dan kaulah orang yang ingin kucintai sepenuh hati. Jiwoo. Air mata bahagia mengalir di pipi Jiwoo. Mereka berpelukan erat, merasakan cinta yang tulus di antara mereka. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Bersama-sama, Seo Jun dan Jiwoo berusaha mengungkap konspirasi yang melibatkan keluarga Seo Jun dan kerajaan. Mereka menemukan bukti bahwa ada pihak ketiga yang sengaja memicu perselisihan antara kedua keluarga demi kepentingan pribadi. Dengan bantuan Jiwoo yang memiliki akses ke informasi kerajaan, mereka berhasil membongkar konspirasi itu. Kebenaran terungkap. Keluarga Seo Jun dan keluarga kerajaan yang selama ini bermusuhan akhirnya berdamai. Seo Jun dan Jiwoo akhirnya bisa hidup bahagia bersama. Cinta mereka telah mengalahkan dendam dan prasangka. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Terima kasih telah memilihku, suamiku, bisik Jiwoo lembut suatu malam. Seo Jun tersenyum, mengecup kening istrinya penuh sayang. Tidak, sayangku. Terima kasih telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Mereka berpelukan erat, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Hati mereka dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Kisah cinta mereka mungkin berawal dari kebohongan dan dendam, tapi berakhir dengan ketulusan dan pengampunan. Seo Jun dan Jiwoo telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan melepaskan dendam dan memaafkan. Dan bahwa takdir terkadang memiliki cara yang unik untuk mempertemukan dua hati yang ditakdirkan bersama.